Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran, channel yang bisa menjadi referensi kamu mengenai dunia wisata dan dunia kuliner. Travelers, Labuan Bajo memang selalu ngangenin ya, jadi pengen ke Labuan Bajo lagi. Nah, kali ini saya akan mengajak travelers kembali mengunjungi Labuan Bajo lewat virtual tour kali ini. Jadi sebelumnya saya kan tahun lalu pernah visit ke sini. Waktu itu sih saya nginepnya di Hotel Ayana Komodo. Nah, kalau mengenai Ayana Komodo ini pernah saya ulas ya, cek aja di video ini. Jadi travelers, tahun lalu kan saya hopping islandnya di Labuan Bajo, nginep di hotel. Jadi dari hotel menggunakan boat ke beberapa pulau. Tadinya kali ini saya pengen juga menginap di salah satu hotel bintang 5 juga di Labuan Bajo. Jadi bukan di Ayana lagi ya. Tapi rasa penasaran pengen merasakan suasana di laut, akhirnya membawa saya dan teman-teman memutuskan untuk memilih menyewa kapal pinisi. Dan kita akan coba stay 1 malam di atas kapal. Pasti seru dong pengalamannya. Ini pengen merasakan suasana ala-ala pelaut gitu travelers. Pengen lihat gimana sunset langsung di atas kapal di tengah laut. Tapi ini kapal modern ya travelers. Ini kapal khusus buat traveling. Dan ada kamarnya juga buat nginap. Pasti seru. Nah, ini kita udah sampai di Bandara Komodo Labuan Bajo. Jadi kita langsung menuju Pelabuhan Marina Bajo pakai mobil. Di perjalanan menuju pelabuhan saya udah lihat view cantik dari Labuan Bajo. Saya sih udah nggak kaget lagi ya, karena udah pernah kesini sebelumnya. Tapi tetap ya, pemandangannya masih sama cakepnya. Laut biru, kapal di atas perairan, keren banget. Sekarang udah sampai nih di Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Jadi ini pelabuhan khusus untuk keberangkatan kapal-kapal yang akan hopping island di sekitar Bajo. Kalau kapal-kapal penumpang yang gede antar provinsi berangkatnya dari pelabuhan yang lain. Nyampe kita udah ditunggu sama kru boat. Jadi dari sini kita akan naik boat menuju kapal pinisi. Jadi ini salah satu kapal dari grup Sea Safari yang udah terkenal. Kita gunakan boat menuju kapal pinisi karena kapal ini termasuk gede. Jadi nggak bisa sandar langsung di pelabuhan Marina Labuan Bajo. Ini kru kapalnya sigap-sigap banget, nyusun koper-koper kita yang gede-gede, bantuin naik ke boat, semuanya helpful banget. Terus kita juga pakai life jacket ya travelers, semuanya biar aman selama perjalanan menuju kapal. Udah siap sekarang? Sekarang kita bergerak menuju kapal Sea Safari. Perjalanan dari dermaga menuju kapal pinisi ya sekitar 5 menit aja sih. Tapi menuju kapal pinisi saya udah lihat view laut yang cakep banget. Ini lautnya masih bersih aja ya travelers. Saya sih apresiasi banget bagaimana pengelola dan Pemdanya mengingatkan para wisatawan untuk gak buang sampah sembarangan. Ini gak ada botol-botol plastik air mineral travelers. Biasanya kan banyak botol seperti ditemukan di perairan sekitar Jakarta. Dari jauh kapalnya udah terlihat gagah cakep dengan warna biru kombinasi putih. Jadi kapal Sea Safari ini punya kenyamanan gaya sebagai kapal layar mewah. Katanya sih fasilitasnya cukup modern, jadi basisnya di Labuan Bajo. Dan memang idealnya digunakan untuk lifeboat, menyelam, dan juga ekspedisi rekreasi untuk perjalanan pulang pergi dari Labuan Bajo ke Komodo. Sekarang kita udah mendekat ke kapal Sea Safari. Bootnya mulai merapat dan saya bersama teman-teman mulai naik ke kapal melalui tangga satu persatu. Sekali lagi semua kru sigap membantu ya travelers. Di atas kapal kita udah disambut kru dengan senyum hangat, disuguhi handuk dingin dan welcome drink yang segar. Ini krunya masih muda-muda dan ramah-ramah travelers. Terus kita naik ke kapal sekitar jam 3-an ya travelers. Ini cuaca lumayan panas di darat. Namun disuguhi jus segar gini tentu jadi fresh lagi. Udara di sini di kapal yang nggak panas travelers karena kapalnya kan punya deck terbuka. Jadi angin bisa, pertukaran udara juga bagus, juga anginnya terasa sejuk. Acara pertama di kapal adalah safety briefing dari pihak kapal. Jadi kapten kapal dan krunya menjelaskan seluruh fasilitas yang ada di kapal. Jadi nggak usah diragukan lagi ya masalah keselamatan di kapal travelers. Jadi semuanya dilengkapi dengan peralatan navigasi, juga keselamatan terbaru termasuk ENOS untuk pencari penyelam. Nah, untuk menjaga kebersihan di tempat wisata yang akan dikunjungi nantinya, pihak kapal memberikan penumpang kantong bersih tumbler yang bisa direfill air dan digunakan saat wisata. Jadi sampah botol-botol plastik bisa diminimalisir ya travelers. Setelah leye-leye sebentar, sekarang kita cek gimana kapal ini. Jadi kapal ini kalau dibilang
perahu pinisi sendiri merupakan perahu tradisional Indonesia travelers. Dulu digunakan untuk berlayar tapi menggunakan tenaga angin. Namun di zaman modern kali ini udah dimodifikasi dan menggunakan mesin boat. Nah, ini kapalnya terbuat dari kayu ulin ya, atau disebut juga kayu besi. Ini salah satu kayu yang paling tahan lama dan paling kuat di dunia dan dibuat sendiri. Jadi kapal kami ini adalah schooner bergaya permisi tradisional dan diberikan sentuhan kemewah. Nah, ini kapal cruise, tentu yang paling penting gimana kamarnya ya travelers. Jadi untuk pembagian kamarnya ada jumlahnya sekitar 14 kamar. Cukuplah sekitar untuk 20 orang penumpang ya. Nah, ini kamarnya ada 4 deluxe cabins. Kapasitas bednya tadi ada 426 orang. Kemudian kamarnya terdiri dari 6 double bed cabins, 6 twin bed cabins, dan 2 single bed cabins. Jadi semua kamarnya dirancang untuk sekamar berdua travelers, dan semua kamar dilengkapi dengan AC, kamar mandi dalam, kemudian ada air panas, air dingin, pemanas air, dan lain-lain. Nah, ini kamar yang saya gunakan ya travelers. Ini kamar terbaik katanya di kapal ini. Terbaik karena terjauh dari mesin kapal, jadi bebas getaran mesin, terus dapat view laut kalau tirainya dibuka. Tempat tidurnya ukuran queen size. Karena saya bersama anak jadi nggak masalah ya dengan tempat tidurnya. Di dalamnya juga ada bantal, selimut, ada AC dengan remote-nya juga, jadi nggak akan bakalan kepanasan di kamar. Terus ada rak untuk gantungan baju dan barang-barang. Ada meja rias dengan cermin dan kursinya. Nah, kamarnya sendiri sekitar ukuran 3x3 meter. Cukup nyaman lah ya travelers, lantainya juga dari kayu. Kemudian di kiri kanan tempat tidur ada nakas dan lampu baca. Juga ada colokan buat ngecas. Nah, lampu bacanya ini bisa di on off sesuai dengan keperluan. Juga disediakan cangkir untuk minum selama di kamar. Peralatan mandinya juga lengkap disediakan mulai dari sabun, sampo, sikat gigi, shaver, cotton buds, bahkan hair dryer. Semua ada. Sabun samponya udah tersedia di dispenser kamar mandi ya travelers. Nah, ini kamar mandinya dengan lantai dan dinding keramik putih. Bersih dan rapi. Shower air panas dingin juga lancar. Kloset juga nggak akan ada kendala. Pokoknya fasilitas kamar tersedia lengkap dan bersih. Kamarnya juga dibersihkan tiap hari. Jadi udah kayak di hotel aja servisnya. Kamarnya juga punya jendela di sepanjang sisi kiri dan depan, tapi dikasih tirai ya travelers, jadi privasi tetap terjaga. Kalau mau lihat view laut dari kamar, tinggal buka tirainya saja. Tapi Bang ya lebih puas lihat view dari sun deck di atas. Jadi kapal ini cukup luas ya travelers, sekitar total ada 516 meter persegi, terbagi atas 3 lantai. Dilengkapi juga berbagai fasilitas wisata seperti diving, snorkeling, kano, hingga banana boat. Jadi nggak akan bakal bosan selama berada di kapal. Kenyamanan juga udah nggak diperlukan lagi. Jenis kapal Sea Safari ini kan udah masuk kategori kapal luxury. Jadi fasilitasnya juga lengkap. Nah, bila traveler khawatir dengan goncangan kapal, nggak perlu takut lah. Kapal ini kan berlayar pelan-pelan. Kecepatannya sekitar 20 knot mengikuti arus. Juga arus laut di Flores juga terkenal tenang. Ini ruang makanan ya travelers di bagian lambung kapal. Kita bisa memilih makan di dalam atau di luar. Ini di dalam dan di luar juga nggak jauh beda ya suasananya, karena ini ruangannya open. Kalau di dalam tetap bisa lihat pemandangan laut dan lalu lintas kapal beserta pulau-pulaunya. Nggak heran juga sih kalau lumbung kapal ini memang menjadi tempat terbaik untuk menikmati pemandangan di Labuan Bajo. Ruangan makannya cukup menampung hingga lebih dari 20 orang. Karena udah pada lapar, lanjut makan siang yang disediakan. Kami juga disuguhi makanan secara rutin 3 kali sehari, itu makanan berat, dan ada snack juga setiap sore. Menu makanan yang disajikan juga beragam. Tak ketinggalan juga ada olahan makanan-makanan seafood seperti cumi-cumi, udang, kepiting. Pokoknya enak deh selama di sini. Dekat dari ruang makan ada ruang karaoke yang juga sekaligus merangkap ruang santai. Ini dilengkapi dengan AC ya travelers. Jadi nggak perlu merasa panas meskipun berada di tengah lautan. Koleksi lagunya juga cukup lengkap, mulai dari lagu-lagu oldies sampai era 2000-an. Mau nyanyi lagu Coldplay juga ada. Nah, ini bagian teras kapal yang juga nggak kalah cakep loh travelers. Di bagian atas ini kita bisa menikmati panorama Labuan Bajo sambil berjemur. Karena pada bagian ini kapalnya sudah menghadirkan kursi pantai untuk kita bisa berjemur. Makanya nggak ada atap penutup di lantai ini ya travelers. Di sini kita juga bisa menikmati sunset menjelang senja. Kalau nggak suka berjemur, mungkin takut hitam ya travelers, bisa sambil duduk menikmati view laut atau bukit dengan savana yang diselimuti rumput kering berwarna keemasan. Cakep banget.
Turun ke deck 2, di sini ada lounge. Biasanya sih malam hari kalau bingung mau ngabisin waktu di mana, biasanya kita bisa ngobrol atau duduk-duduk santai sambil ke recline di lounge Sea Safari Cruise. Kalau lounge ini ada atapnya ya travelers. Nah yang paling indah nih, di samping lounge juga ada jacuzzi dengan air hangat. Ini buat kita semakin betah berada di kapal. Juga disediakan kartu remi buat santai sambil ngabisin waktu. Jadi kebayangkan betapa nikmatnya jacuzzi sambil berendam di air hangat, merasakan sentuhan-sentuhan gelembung-gelembung udara sambil menikmati view Labuan Bajo yang cakep. Habis makan kita udah kenyang, kita hampir tiba di destinasi pertama, Pulau Kelor. Kembali kita transfer ke boat kecil karena kita kapalnya tidak bisa langsung merapat di dermaga. Jadi petugas juga tetap sigap ya membantu kita turun ke boat dan kemudian melaju ke dermaga di Pulau Kelor. Ini kita sampai di Pulau Kelor, kita kemudian naik dibantu oleh petugas. Jadi Pulau Kelor ini pulau bukit cantik dengan view yang cakep. Nah kalau mau eksplor pulau ini kita harus jalan, ini lumayan nanjak dengan tangga terbuat dari tanah. Tapi memang sampai di atas view-nya cakep, laut biru dengan gerasi hijau toska. Jadi travelers, itinerary kita pada hari pertama dengan menggunakan Sea Safari ini adalah pertama kita akan turun di Pulau Kelor menikmati view Bukit Kelor dan kemudian snorkeling. Habis foto-fotoan turun ke bawah dan kemudian lanjut snorkeling time. Jadi kapal Sea Safari ini sudah menyediakan peralatan snorkeling ya travelers, lengkap, tinggal parkir. Lihat nih dari bawah laut, cakep kan, keren kan. Habis snorkeling kita kembali ke kapal pinisi masih menggunakan boat yang sama. Kemudian naik ke kapal masih disambut dengan handuk segar dan jus segar. Jadi ini adalah sambutan standar ya travelers, setiap kita aktivitas di darat ketika naik ke kapal pasti disediakan handuk dan jus. Mantap deh pokoknya servisnya. Sekarang waktu udah mendekati jam 6 sore ya travelers, siap-siap untuk melihat sunset dari atas kapal. Nah saya coba lihat dari kamar dan terlihat pemandangan matahari yang sudah mulai mendekati garis batas laut. Dan kelihatannya cakep ya dengan langit berwarna jingga, keren banget. Nah, kita siap-siap untuk melihat sunset dari atas kapal. Saya langsung menuju roof deck. Jadi ini deck yang paling tinggi dan tempat kita untuk melihat sunset yang lebih jelas dan lebih cakep. Nah ini dia view sunsetnya travelers. Matahari perlahan turun mendekati batas laut dan langit. Cantik ya travelers, semua mata fokus memandang. Dan inilah momen-momen dimana pelan-pelan matahari bersinar di bagian lain di bumi ini. Cakep banget, keren. Ini pengalaman luar biasa travelers. Ini memang keindahan alam Labuan Bajo yang luar biasa. Tuhan menciptakan dunia ini dan Labuan Bajo dengan segala keindahannya. Kita patut bersyukur. Aduh, gua jadi mendadak puitis ya travelers. Memang terkesima banget dengan keindahan Labuan Bajo ini. Nah, ini kapalnya mulai mendekat ke Pulau Kalong. Langit masih berwarna jingga dan saya menunggu saat-saat ribuan kalong bermigrasi di atas langit, pindah ke pulau lainnya. Jadi perpindahan ribuan kalong ini terjadi setiap hari ya menjelang jam 6:30 malam. Ketika itu senja udah mulai menampilkan warna jingga yang sedikit memudar. Dan tibalah saatnya kawanan kalong keluar dari sarangnya. Mereka terbangnya jumlahnya ribuan travelers, sangat banyak. Jadi ini memang menjadi salah satu atraksi yang memukau para turis yang datang ke Labuan Bajo. Awalnya memang kalongnya hanya terbang migrasi puluhan, tapi kemudian berubah menjadi ribuan kawanan kalong. Nah, atraksi migrasi kalong ini bisa kita nikmati dari atas kapal ya travelers. Kita sebaiknya tidak melihat langsung dari Pulau Kalong karena ini adalah pulau yang tidak berpenghuni. Nah, malam udah tiba, kita siap-siap untuk makan malam. Jadi travelers soal makanan nggak usah khawatir ya di kapal ini. Makan pagi, siang, malam selalu disediakan dengan menu yang bervariasi dan tentu saja enak-enak loh. Hari keduanya pagi-pagi banget kita udah siap-siap ya karena kita akan mengunjungi 3 spot wisata di sekitar Pulau Komodo. Yang pertama adalah melihat sunrise di Pulau Padar. Jadi pagi-pagi kita udah bangun sekitar jam 4 pagi, kita udah siap-siap karena kita akan eksplor Pulau Padar dan tidak akan melewatkan momen untuk sunrise. Jadi harus bangun pagi. Tapi kita early breakfast dulu dan
Jam 5 pagi kita udah merapat di dermaga Pulau Padar. Ini tetap dengan menggunakan boat, dan kemudian kita mulai mendaki ke Pulau Padar untuk mengejar sunrise. Suasana masih gelap tapi ada senter dan ada pemandu, tidak usah khawatir, tidak ada takut. Dan sudah banyak loh pengunjung lain yang memang mengejar sunrise di Pulau Padar dan berangkat pagi-pagi. Ini saya kasih bocoran dikit ya bagaimana sunrise di Pulau Padar. Cakep kan travelers? Untuk lengkapnya nanti lihat di video yang lain ya travelers, saya pasti akan posting. Habis dari Padar kembali ke kapal untuk lanjutkan breakfast dan lanjut perjalanan ke Pantai Pink atau disebut juga dengan Pink Beach. Tapi sebenarnya kalau ketika kita tiba di Pink Beach itu disebut Pulau Padar 2. Jadi sebenarnya ini satu kawasan pulau, cuman dari sisi yang lain. Tapi kalau dengan jalan darat ya capek juga dan waktunya lama. Jadi lebih baik menuju ke Pulau Pink ini dari Pulau Padar, dari Bukit Padar itu menggunakan kapal atau boat karena lebih singkat. Kita udah tiba di Pink Beach. Ini Pink Beach ini pantai yang cakep dengan pasir berwarna pink, dan hampir jarang ya pantai-pantai di dunia ini punya pasir yang berwarna pink seperti ini. Dan salah satunya ada di Labuan Bajo. Di sini kita bisa snorkeling, bisa diving. Tapi karena kita sudah snorkeling sebelumnya di Pulau Kelor, jadi di Pink Beach ini kita cuma menikmati pantainya saja dan suguhan air kelapa yang segar. Di Pink Beach ini kita sekitar 1 jam mengeksplor keindahan pantai ini, dan selanjutnya kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo. Nah, begini suasana di Pulau Komodo travelers. Sekali lagi video mengenai spot-spot wisata ini akan saya buatkan khusus ya travelers. Jadi nggak usah khawatir, ikuti saja channel Food and Travel by Tarafiran, karena kalian akan mendapatkan informasi lengkap mengenai spot-spot wisata di Labuan Bajo. Lengkap dan tuntas, tas. Habis eksplor Pulau Komodo, kembali lagi kita ke kapal dan menikmati makan siang. Menunya ada berganti dan seperti ini menunya enak. Sekarang kapalnya mengarah ke Labuan Bajo dan saya dan teman-teman akan menginap di Local Collection Hotel. Dan ini adalah suasana saat kita sudah mulai mendekat ke daratan Labuan Bajo. Dari kejauhan sudah terlihat betapa cakepnya sisi pantai, sisi darat dari Labuan Bajo. Ini suasana menjelang kita merapat ke dermaga di Marina Labuan Bajo. Ada kapal-kapal lain yang menjauh berangkat menuju ke Pulau Komodo. Ada kapal-kapal yang juga sama akan merapat ke Marina Bay setelah eksplor Pulau Komodo yang cakep, yang luar biasa. Keren. Nah, kita kembali lanjut dengan boat menuju Pelabuhan Bajo dan transfer dan kembali tiba di daratan Labuan Bajo. Semua senang, semua gembira dan takjub melihat keindahan Pulau Komodo, perairan Labuan Bajo yang luar biasa cakepnya. Saya nggak henti-henti memuji Labuan Bajo ini ya traveler, cakep, keren, nggak nyesel kunjungan kedua ini. Demikian travelers, perjalanan 2 hari 1 malam menyusuri 4 spot wisata menarik dengan kapal pinisi Sea Safari di Labuan Bajo. Buat saya sih ini pengalaman menarik, juga menyenangkan. Kapalnya bagus, krunya ramah, helpful, spot wisata yang menarik. Kurang apa lagi sih? Saya sih menyebutnya ini hotel terapung. Lah iyalah, fasilitas dan servisnya seperti hotel berbintang juga. Bedanya cuma kamarnya atas lautan. Terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya untuk seluruh kru kapal Sea Safari yang sudah memberikan perjalanan yang menyenangkan dan luar biasa ini. Terima kasih, salut, angkat topi buat kalian semua. Thank you. Sekian dulu travelers, sampai jumpa dengan report dari Labuan Bajo lainnya. Jangan lupa view, subscribe, like, share, and comment. Thank you. See you.